Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Habibati Rohma dengan nomor NIM 210611100065 dari kelas 1B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anti Habibati Rohma dengan nomor NIM akhir 065. Selamat datang di video pembelajaran ilmu pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi dari ilmu pendidikan. Tujuan ilmu pendidikan dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus, yang ketiga tujuan tidak lengkap, yang keempat tujuan sementara, yang kelima tujuan insidentil, dan yang terakhir tujuan intermedier. Adapun fungsi ilmu pendidikan dibagi menjadi 4 macam, yaitu sosialisasi, integrasi sosial, penempatan sosial, dan yang terakhir inovasi sosial. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas tujuan dan fungsi dari ilmu pendidikan, apakah kalian tahu perbedaan antara pendidikan dengan ilmu pendidikan? Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya, melalui sebuah pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Sedangkan ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan, dalam arti upaya pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu. Oke, langsung saja kita ke materi inti, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan perangkat hasil pembelajaran yang dicapai oleh partisipan didik setelah diselenggarakan aktivitas pembelajaran. Tujuan ini menampilkan arah dari suatu usaha. Sebaliknya, arah tadi menampilkan jalur yang wajib ditempuh dari suasana saat ini ke suasana selanjutnya. Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang diartikan di sini bukan sekedar kecerdasan yang cuma berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan yang menyeluruh yang memiliki arti lebih luas. Tidak hanya itu, terdapat pula sebagian berbagai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan umum, yaitu tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam seluruh waktu serta kondisi. Yang kedua yaitu tujuan khusus, yaitu pengkhususan dari tujuan universal atas dasar sebagian perihal. Yang ketiga tujuan tidak lengkap, yaitu tujuan yang hanya mencakup salah satu dari aspek saja. Yang keempat tujuan sementara, yaitu tujuan yang dicapai pada masing-masing tingkatan ekspedisi yang mengarah pada akhir tujuan. Yang kelima yaitu tujuan insidentil, yaitu tujuan yang muncul sebab terdapatnya suasana yang terjalin secara kesengajaan. Yang keenam tujuan intermedier, yaitu perlengkapan ataupun perantara untuk menggapai tujuan yang lain. Materi selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Adapun fungsi dari pendidikan sendiri juga sama dengan tujuan dari pendidikan, yaitu untuk meningkatkan keahlian, membentuk sifat peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bernegara. Tidak hanya itu, pendidikan juga berperan untuk membangun dan meningkatkan atensi serta bakat individu demi kepuasan individu serta kepentingan universal, serta pula menolong melestarikan kebudayaan warga. Pada prinsipnya ada 4 fungsi utama pendidikan, yaitu yang pertama sosialisasi, integrasi sosial, penempatan sosial, dan yang terakhir inovasi sosial. Oke, langsung akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu fungsi sosialisasi. Dalam fungsi ini, manusia dituntut untuk menekuni nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi integrasi sosial. Fungsi ini adalah proses untuk menjajaki ataupun turut meyakini nilai-nilai yang sudah diiringi oleh individu atau kelompok lain dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi penempatan sosial. Fungsi ini adalah proses untuk menentukan penempatan di posisi sosial mana anak didik akan berlabuh. Dan yang terakhir yaitu fungsi inovasi sosial. Fungsi di mana agar anak didik dapat menciptakan inovasi-inovasi baru di bermacam bidang,
yang nantinya hendak mempengaruhi kehidupan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Keempat fungsi tersebut untuk universal yang menempel dalam filosofi pendidikan. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi adalah dari bermacam perspektif tentang fungsi serta tujuan pendidikan telah terlihat jelas bahwa pendidikan berupaya untuk membangun bangsa yang cakap, yakin, bertakwa pada Tuhan, dan mempunyai pengetahuan yang baik serta pengetahuan kebangsaan yang luas. Serta dengan memahami fungsi dan tujuan dalam pendidikan dapat membantu setiap pembelajar untuk merefleksikan aktivitas pendidikan yang selama ini dijalaninya, sehingga mampu memberikan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.